Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di jalannya pekerja migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, doa terbaik buat kawan-kawan semuanya di perantauan. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya. Semoga kawan-kawan semuanya dijaga oleh Tuhan Anda, oleh Allah SWT. Dan pastinya kawan-kawan semuanya, saya doakan sehat selalu di perantauan, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus informasi yang dimana ini sebenarnya informasi kemarin dan juga hari ini, tapi sekali lagi melalui channel ini ada beberapa informasi yang mungkin bisa saya tambahin. Jadi ini semacam sebuah reaction untuk sebuah informasi dan kasus yang terjadi pada kawan-kawan kita. Nah, kawan-kawan, bagaimana tentang kasusnya dan apa sih menurut pandangan saya? Simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Untuk foto pertama tadi adalah kawan kita yang dimana merokok ketika dia ini keluar dengan bayi perempuan. Oke, di dalam situasi ini mungkin si yang upload foto kawan kita ini yang mempermasalahkan atau yang dipermasalahkan adalah ketika ngerokok di tempat umum. Tetapi bagi saya, ngerokok di tempat umum itu adalah hal yang wajar. Dimanapun ngerokok di tempat umum Anda bisa dijumpai. Gak hanya kawan kita kok, tetapi ada juga orang lokal yang ngerokok di tempat umum. Tetapi yang saya lihat, kemudian yang saya kritisi ketika kawan kita ini merokok, kemudian dia ini depannya ada bayi. Itu menurut aku yang wajib kita kritisi. Karena apa? Karena ketika ngerokok depan mbah ini bisa mengakibatkan mbah ini terkena paru-paru basah ataupun paru-parunya sakit. Jadi usahakan lain kali kalau ngerokok bisa saja sampean itu agak menjauh dari bayi, itu lebih baik lagi, nggih. Oke, itu saran saya. Kemudian bisa saja kawan kita ini tidak ada waktu untuk merokok di tempat bayi. Apalagi kalau sudah terbiasa ngerokok, ya kalau nggak ngerokok itu kayak sesuatu hal yang kurang bagi dirinya. Jadi waktu keluar membawa mbah itu adalah satu kesempatan untuk ngerokok di luar sana. Itu juga bisa saja. Jadi sekali lagi banyak hal yang mungkin membuat mbaknya itu memiliki pertimbangan ngerokok di luar. Karena bisa saja juga dia itu ngerokok di rumah tidak diperbolehkan ya. Jadi hal ini banyak hal yang harus kita pertimbangkan ketika membeli. Tapi cuma saran saya lebih baik nanti kedepannya lebih berhati-hati. Yang kedua adalah permasalahan kawan kita ini kena paparazi yang ketika dia itu ngerokok di bawah jembatan, kemudian yang mana di dekat dia ini ada jualan bakso, jadi ada kompornya juga. Ini juga dipermasalahkan. Jadi jadi yang dipermasalahkan itu tidak hanya ngerokok di tempat umum yang bukan pada tempatnya, tapi ketika ngerokok di dekatnya itu ada kompor dan kemudian takut membahayakan orang di sekitarnya. Oke, nah di dalam poin ini memang ada benarnya juga. Tetapi kawan-kawan, saran saya buat kawan semuanya, ini jujur loh ya, apa yang sampean lakukan di luar sana, tetap aja bagi orang sini sampean salah kok. Apapun itu, sampean membawa HP 2, kalau ada orang resek, sampean juga bisa di video, di foto, kemudian dibikin caption, tuh lihat pekerja asing di sini delok HP-nya 2. Bisa saja kan kawan. Sampean telepon itu pun bisa dijadikan paparazi mereka, kemudian dikritik oleh mereka. Bisa saja. Jadi apapun yang sampean lakukan di luar sana itu bakal menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang tidak suka sama sampean sejak dulu. Jadi ya kita nggak bisa nyalain mbaknya juga ya.
Intinya hati-hatilah buat kawan semuanya. Apapun yang sampean lakukan itu menjadi topik menarik bagi mereka. Apapun yang sampean lakukan, benar apa enggaknya, tetap di mata orang pembenci itu adalah salah. Jadi hati-hatilah. Walaupun dua kawan kita ini salah memang, tetapi sekali lagi orang sini juga banyak kok ya. Lain kali lebih berhati-hati. Semoga adanya video foto-foto di luar sana ini membuat kita ini saling memeringatkan satu sama lain tanpa perlu membuli. Karena bagaimanapun kita ini adalah saudara seperantauan. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat. Oke, kita bakal beralih ke pembahasan yang kedua, dan ini adalah pembahasannya. Oke, pembahasan kedua ini adalah sebuah status dari kawan kita yang dimana ada PRT asal Indonesia yang depan rumah dia ini didatangi oleh petugas pemadam kebakaran, yang dimana ini dimintai oleh Mbak. Karena Mbak ini jam 11 pulang, namun mau pulang bagian depan pintunya yang besi itu atau kantonisnya cicak ya, ini tidak bisa dibuka. Alhasil bayi ini tidak bisa masuk, yang akhirnya ketika nggak bisa masuk, gedor-gedor, telepon, tintong-tintong, tapi cecenya ini tidak bangun membukakan. Jadi menurut saran saya, lain kali buat kawan-kawan semuanya, apabila sudah tahu Mbak keluar atau bos ampean keluar pulang malam-malam, seperti mbaknya ini jam 11 Mbak pulang nih, mungkin mbaknya ketiduran ya, kita tidak tahu, atau mungkin HP-nya tidak ada suara atau di silent lah HP-nya, sehingga mbaknya itu tidak terdengar. Apalagi kalau mbaknya sudah tidur di ruang bagian belakang dan ditutup pintu kamarnya, secara otomatis tidak bakal terdengar walaupun digedor, walaupun tintong-tintong ya. Jadi saran saya, lain kali kalau majikan Anda ini keluar, silahkan Anda tidur di ruang tamu. Itu pesan saya. Kalau majikan Anda keluar, usahakan untuk Anda ini siap siaga, HP Anda ini jangan di silent. Silahkan kasih getar atau kasih suara. Jadi sewaktu-waktu bose sampean balik dan tidak membawa kunci, nah bisa telepon sama sampean. Itu saran saya nggih. Tanpa membuli, tanpa kita tahu kondisi bagaimana sebenarnya mbaknya tadi. Tapi saran saya, lain kali, satu, kalau bisa jangan tidur. Kalaupun ketiduran, usahakan untuk di ruang tamu saja. Dan kemudian jangan menutup pintu double. Jadi kadang-kala kan ada dua pintu nih. Ya, jangan di double mbak. Kemudian yang keempat, usahakan mbak-mbak semuanya HP-nya jangan di silent. Kasih getar atau kasih suara. Ya, semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Mungkin biasanya mbaknya ini tidak menutup, mungkin biasanya mbaknya menunggu, mungkin biasanya mbaknya ini memberi HP Anda ini suara atau getaran, tapi entah kenapa tiba-tiba malam itu mbaknya ini kelupaan, itu juga bisa terjadi. Tapi sekali lagi, lain kali buat kawan-kawan semuanya untuk melakukan apa yang saya sarankan. Oke, semoga bermanfaat. Oke, kita melanjut lagi ke video ketiga. Operasi besar-besaran yang dilakukan oleh Departemen Imigrasi dan Kepolisian tanggal 24 sampai dengan 28 Oktober 2023 menangkap warga negara Indonesia sebanyak 18 orang. Oke, dari 18 diantaranya adalah 3 majikan yang berasal dari Indonesia, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi 3 majikan. Kemudian 10 pekerja asal Indonesia yang dimana ini memasuki Hong Kong dengan menggunakan visa turis. Di antaranya juga 5
pekerja asal Indonesia yang kadar luasa atau overstay di negara Hong Kong ini. Jadi mereka ini melebihi izin tinggal, dan di antara mereka rata-rata usianya adalah 37 tahun sampai dengan 46 tahun. Menurut dari Undang-Undang Keimigrasian bahwa mereka ini telah melanggar dan bakal dituntut denda sebesar 50.000 dolar sini, dan tentu penjara maksimal 2 tahun. Jadi banyak banget kawan-kawan kita ini yang mengambil jalan pintas. Mereka banyak yang melakukan overstay di negara Hong Kong ini. Jadi kawan-kawan yang saat ini apabila masih bekerja dengan majikan secara legal atau sah, usahakan kerja Mbak. Pilihan kerja secara legal atau sah daripada Anda overstay. Kecuali kalau sampean mungkin ada permasalahan sehingga sampean diinterminate oleh juragan, maka silahkan sampean pulang ke tanah air saja. Karena overstay di negara orang itu tidak enak. Sampean kalau tidak memiliki uang, maka sampean pasti bakal melakukan kejahatan lainnya di negara ini. Karena saat ini pemerintah Hong Kong melalui Badan Departemen Imigrasi dan juga kepolisian ini sedang melakukan pemutihan secara besar-besaran. Sampai nek delok statusku, videoku dari kemarin, banyak banget operasi besar-besaran, dan setiap hari ini pekerja ilegal ataupun yang OS ini tertangkap. Jadi usahakan kalau sampai saat ini masih bisa bertahan di tempat majikan, bertahano yo, lek iso seperti itu. Dan semoga saya doakan kawan-kawan semuanya ini pokoknya dipermudah segala urusannya. Lek ada masalah sama bos, semoga ndang kelar. Pokoknya sampean kuat seterusnya, dan yang pastinya moga masalahnya ndang kelar, dan pastinya moga majikan sampean dibukakan pintu hati nih sampean, dibukakan pintu hatinya agar makin sayang sama mbak-mbak semuanya. Intinya punya niat untuk kerja, dan tujuan sampean kerja di negara ini buat apa. Pokoknya sampean sudah ada niat, insya Allah wis berhasil. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.